فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Ke-29 An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghassala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma ightasala thumma yukhallilu bi yadihi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi al-ma'a thalatha marratin thumma ghassala sa'ira jasadihi wa kanat taqulu kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Dari Aisyah, semoga Allah dalam ridhoinya, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, apabila mandi junub, ghassala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya, thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati, kemudian berwudu seperti wudunya ketika akan salat. Jadi cuci dua tangan dulu, dipastikan sudah bersih, kemudian setelah itu berwudu seperti wudunya akan salat. Thumma ightasala thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau mulai mandi dan beliau yukhallil biyadihi sya'rahu, menyela-nyelai rambutnya dengan kedua tangan beliau. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, hingga ketika beliau sudah punya dugaan kuat. Dhanna itu tidak sampai pada yakin. Jadi ketika beliau menyela-nyelai rambut kepala ini, yaitu pangkal rambutnya ini sela-selai dengan kedua tangannya, dan beliau sudah punya dugaan kuat bahwa rambut kulit kepalanya ini sudah basah. Afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, beliau menuangkan di atas kepala beliau air 3 kali. Jadi yang pertama tangan yang sudah basah, jari-jari ini dipijit-pijitkan ya dengan dua telapak tangan. Ya. Setelah itu beliau menyiram kepalanya 3 kali. Thumma ghassala sa'ira jasadihi,
lalu beliau membasuh seluruh jasadnya, itu seluruh badannya. Jadi kalau kita rinci, yang pertama mencuci kedua telapak tangan, setelah itu berwudu seperti wudu akan sholat dari awal sampai akhir, kemudian membasahi kedua telapak tangan ini, jari-jarinya, lalu dipijit-pijit dengan kedua tangan. Setelah punya praduga kuat bahwa ini sudah rata ya, kemudian disiram dengan air 3 kali. Terakhir kemudian membasuh seluruh tubuhnya sehingga semuanya basah, tidak ada yang tidak terkena air tersebut. Wa kanat taqulu, kemudian Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dan aku dulu pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu ember. Jadi satu ember mandi berdua. Naqtarifu minhu jami'an. Kami menciduk air bersama-sama. Perawi hadis ini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ya, sudah tidak asing lagi, di awal juga sudah kita sampaikan. Dan hadis ini maudhu'nya, temanya adalah menjelaskan kaifiyat. Ini kekerasan Pak, soundnya terlalu kencang. Ya. Menjelaskan tentang tata cara mandi junub. Dan sangat gamblang sekali penjelasan dalam hadis ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membawakan beberapa fawaid dari hadis ini, pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, beliau mengatakan atau menulis di bukunya, di syarah Umdatul Ahkam, itu di kitab Tanbihul Ahkam, masru'iyatul ghusli minal janabah ala hadhil kaifiyati iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya mandi junub ya dengan kaifiyat tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya tata cara mandi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjelasannya tadi sudah kita sampaikan. Ya, membasuh dulu kedua telapak tangannya, setelah itu berwudu secara sempurna. Kemudian menyela-nyelai rambutnya, memijit-mijitnya ya dengan kedua tangan beliau. Ya. Setelah itu menyiram kepala 3 kali, dan terakhir meratakan siraman air ke seluruh tubuh. Sekali sudah cukup, tidak sampai diulang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, annal hadatsal akbar asyaddu minal hadatsil asghar. Hadas besar itu lebih berat daripada hadas kecil. Li'annahu yajibu fihi ghuslu jami'il badani hatta ra'si. Kenapa? Karena dalam hadis besar ya, dia wajib untuk membasuh seluruh badannya sampai pada rambutnya. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang ketiga, jawazu ikhtisali rajuli wa zaujatihi min ina'il wahidin jami'an. Bolehnya mandi bersama suami istri dari satu bejana, satu ember, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jawazu ikhtirafil junub min ina'il ma' alladhi yaqtasilu minhu. Bolehnya orang junub menciduk
dari bejana air yang dipakai untuk mandi. Kemudian yang kelima, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muasyiratuhu li ahlihi. Hadis ini juga menunjukkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus di dalam muasyarah, yaitu bergaul dengan istri beliau. Kemudian hadis yang ke-30 masih menjelaskan tata cara atau kaifiyat dari mandi junub, ya. Hadis yang kedua ini, ya, hadisnya Maimunah binti Al-Harith. Kalau hadis tadi, hadisnya apa? Aisyah. Ya. Hadis yang kedua yang akan kita baca adalah hadisnya Maimunah, ya, binti Al-Harith. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah ini wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada tahun 7 Hijrah. Jadi 7 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Maimunah. Maimunah binti Al-Harith. Nama aslinya adalah Barrah bintu Al-Harith. Ya, beliau janda 2 kali, ya. Nikah pertama cerai, kemudian nikah yang kedua wafat. Ya, jadi sudah pernah nikah 2 kali, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya adalah setelah Maimunah binti Al-Harith ini dinikahi, maka Bani Hilal, di mana Maimunah ini berasal, ya, kemudian tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Ya. Nah, tentang awal kenapa Maimunah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini istrinya adalah kakaknya Maimunah, Lubabah Al-Kubra, yang dikenal dengan Ummul Fadl. Ya. Nah, Al-Abbas ini ingin supaya adik iparnya Maimunah ini kalau berkenan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menikahinya. Ya, disampaikanlah kepada Nabi, ya, kemudian Maimunah, ya, terima pasrah kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dinikahi dengan mahar 400 dirham. Ya. 400 dirham itu tinggal 1 dirhamnya berapa? Dirham itu mata uang, ya, keping dari perak. Ya mungkin kisaran 40 ribuan, ya, 1 gramnya. Jadi berapa kalau 400 dinar duitnya? Kalau 40 ribu berapa? 16 juta. Hah? Betul, 16 juta. Kurang lebih. Ya, mahar yang paling banyak adalah ketika menikahi siapa? Ya, kayak Romplah. Ya, Ummu Habibah. Ya, kenapa? Karena maharnya yang membayar adalah Raja Najasyi, Raja Habasa Ethiopia. Ya, sebesar 400 dinar mata uang dari emas. 1 dinarnya berapa gram? Ada yang tahu 1 dinar berapa gram? Iya. Berapa gram? Nanti dilihat. Ibu-ibu ada yang tahu? 1 dinar itu kalau tidak keliru 4 gram, lebihnya 1/4.
Ya. 4 gram lebihnya seperempat, 4,25 kalau tidak keliru ya. Jadi kalau 1 gramnya itu sekarang 900 ya, taruhlah 1 juta, itu sudah 4 juta kurang lebih. 4 juta kali 400 berapa Pak? Miliaran ya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Habibah menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah siapa tadi? Maimunah bintu Al-Harits. Jadi sepulang dari umrah qadha ya. Jadi di tahun ke-6 itu dilarang masuk ke Mekah, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun berikutnya, tahun ke-7 ya, beliau menunaikan umrah. Mengqadha yang pertama di tahun ke-6 ini tidak jadi umrah, akhirnya pulang. Nah, kemudian waktu itu Maimunah sedang naik onta ya, dan mengatakan sungguhnya onta ini dan orang yang berada di atasnya ya milik engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berkenan maka dinikahi, kalau enggak. Ya, dan banyak wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi berkenan, kadang enggak. Misalnya dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, ya, hal laka fi hajah? Apakah engkau ada hajat terhadapku?" Artinya ini bahasa kiasan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan, ya, maka orang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, nikahkanlah dia untukku." Ya. Nabi bertanya, "Apakah engkau punya mahar untuk membayarnya?" Kata dia, "Ada pakaian." Saking miskin. "Gimana pakaian yang kamu pakai? Kalau dilepas kamu tidak pakai pakaian." Kan gitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iltamis walau iltamis khataman min hadid." Carilah meskipun cincin dari besi. Ternyata juga tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Bukankah hal ma'aka minal Qur'anil Karim? Bukankah kamu punya hafalan Al-Qur'an?" Kata sahabat tadi, "Na'am ya Rasulullah." Kalau gitu aku nikahkan kamu dengan mahar ya Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Ini Masya Allah. Ya. Di lain waktu banyak ya, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini kekhususan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menikahi tanpa mahar. Ini kekhususan sebagaimana yang Allah taala firmankan di surah Al-Ahzab ya, ayat 50. Ya, khalisatan laka ya dunal mu'minin. Ya, ada Al-Qur'an. Depannya apa itu? Ya, scroll. Yang gede Mas, enggak kelihatan Mas. Yang besar aja. Ya. Ya, scroll. Al-Ahzab 33 ya. Ayat 50, silakan dibuka. Baik. Qala ta'ala ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna.
Sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika. Dan juga apa yang kamu miliki dari budak-budak dari tawanan perang yang Allah berikan kepadamu. Wa banati ammika, dan juga perempuan dari anak dari pamanmu. Berarti apa ini? Sepupu. Wa banati ammatika, dan juga anak perempuan dari paman, amah dari paman dari jalur ibu. Dari bibimu. Wa banati khalika wa banati khalatika, juga putri dari paman dari jalur ibu, dan juga dari bibi. Sampai nanti pada ayat wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini. Dan perempuan mukminat jika dia menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi berkenan untuk menikahinya, khalisatan laka. Ini murni khusus untukmu min dunil mu'minin, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Ini wasatiyah dari syariat Islam ya. Jadi kaum Yahudi itu membolehkan menikahi ponakan. Kaum Nasrani melarang menikahi daripada saudara yang ketujuh, kakek yang ketujuh. Ya, Islam Yahudi membolehkan menikahi ponakan. Islam melarang. Nasrani melarang menikahi saudara anak dari sampai ayah yang ketujuh. Jadi kakek yang ketujuh itu dilarang. Jadi saudara itu dilarang. Nah, Islam menengahi antara Yahudi dan Nasrani. Yang dibolehkan dari kerabat dalam hal ini adalah sepupu. Jadi sepupu itu adalah halal, boleh untuk dinikahi. Nah, di ayat tadi para ulama menjelaskan kekhususan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menerima perempuan yang menghibahkan dirinya kepada beliau, meski beliau tidak memberikan mahar. Tapi nanti pada kenyataannya setiap wanita yang dinikahi diberi mahar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi maharnya berupa dimerdekakan tadinya budak seperti Juwairiyah, Sofia binti Huyai, atau diberikan mahar dengan uang. Rata-rata adalah 400 dirham. 400 dirham. Tadi kurang lebihnya antara 16 juta atau berapa. Itu mahar. Sekarang mahar 1 juta, kasihan ya. Kemudian akhirnya diberi mahar sampai 400 dinar. Nah, ini Maimunah binti Al-Haris, ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyerahkan dirinya dan dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk wanita yang cerdas. Yang cerdas. Dibuktikan ketika ada seorang wanita mengatakan, aku bernazar kalau aku sembuh dari penyakitku ini, aku akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Padahal dia tinggal di Madinah. Wanita ini tinggal di Madinah. Kata si wanita,
berkata kepada Maimunah binti Al-Harits, ketika aku sakit, aku bernazar kalau sembuh akan sholat di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jauh Pak ya, Madinah ke Palestina. Maka Maimunah binti Al-Harits ini wanita cerdas. Aku beritahukan pada kamu, sesungguhnya Nabi SAW, aku pernah mendengar bahwa ya, Masjid Nabi ini, itu di Madinah, Masjid Nabawi ini, itu keutamaannya adalah 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidul Ka'bah, yaitu Masjid di Baitul Haram. Artinya apa? Ya, daripada kamu ke Masjid Al-Aqsa, meskipun nazarnya di sana, ya, kamu bisa memenuhi untuk sholat di Masjid Nabawi. Makanya kata para ulama, kalau ada orang bernazar melakukan sesuatu, ya, misalnya adalah akan iktikaf atau sholat di ya, Masjid Nabawi, lalu dia melakukannya di mana? Di Masjid Al-Haram, maka sah. Kenapa? Masjid Al-Haram lebih utama dari Masjid Nabawi. Ya. Demikian pula ada seorang bernazar misalnya akan sholat atau iktikaf di Masjid Al-Aqsa Palestina, lalu dia memenuhi nazarnya tidak sholat di sana, tidak di Al-Aqsa tapi di Masjid Nabawi, itu sah karena Masjid Nabawi lebih utama daripada. Wah, ini cerdasnya Maimunah binti Al-Harits itu. Ya, tidak merepotkan kan gitu. Juga keutamaannya mendapatkan lebih banyak pahala. Tapi seandainya misalnya tidak ketemu lalu dia menunaikan nazarnya ke sana, sudah jauh, ya, menempuh perjalanan yang lama, ya, apalagi beresiko zaman dahulu kan. Ya. Nah di sini Maimunah menghabarkan, ya, di antara keistimewaan istri-istri Nabi adalah memberitahukan tentang syariat Islam, hukum-hukum berkaitan dengan keluarga, di mana para sahabat tidak tahu. Ya, termasuk dalam hal ini bagaimana cara mandi junubnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaannya Nabi ketika di malam hari. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di rumah ini diberitakan oleh istri-istri beliau. Annaha qalat, Maimunah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudhu'al janabah. Aku meletakkan untuk Rasulullah air untuk mandi junub. Maksudnya aku menyiapkan air untuk mandi junub bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghassala farjahu. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangannya, tangan kanannya ke tangan kiri 2 kali atau 3 kali. Ini Pak ya, ambil air dengan tangan kanan, lalu tangan kiri dituangkan. Cuci tangan masih tangan kiri. Apa gunanya? Tangan kiri dicuci dulu untuk cebok. Ya. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian beliau membasuh kemaluannya dengan tangan kiri tadi. Ya, mungkin ada sesuatu apa, jadi bersih dulu, setelah baru tutup cebok. Ini versinya hadis dari Maimunah ya. Jadi Maimunah menceritakan, aku siapkan air untuk mandi junub bagi Rasulullah. Jadi Maimunah memperhatikan, ternyata apa? Beliau dengan tangan kanannya menuangkan air ke tangan kiri. Ya, ini. Ya, ditampani ya 2 kali. Cuci kemudian
Ya, ini apa tadi sini ya. Nah, ada air begini, kemudian ya dibasuh di kemaluan. Maratan atau salasan, 2 kali atau 3 kali. Jadi mengambil air dengan tangan kiri tapi dituangkan dengan tangan kanan. Kalau sekarang ada keran ya enak buka kerannya gini, pakai tangan kiri. Karena tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Dihukumi makruh. Ya. Itu 2 atau 3 kali. Ya, kemudian membasuh farjinya. Jadi 2 kali atau 3 kali. Thumma dharaba biyadihi bil ardi, kemudian beliau memukul tanah dengan tangannya. Awil haiti, atau dinding, marrataini, 2 kali. Jadi setelah tangan kiri tadi membasuh kemaluannya, lalu tangan kiri ini beliau gosokkan, ya, tepukkan di pasir di bawah ya, pasir atau di dinding. Ya, marrataini, 2 kali. Thumma tamadmadha wastansaqa, lalu beliau berkumur-kumur, matmadhah, wastansaqa, dan istinsak, menghirup air ke dalam hidung. Wa ghassala wajhahu, dan membasuh wajahnya. Wa dhira'aihi, dan kedua lengannya, 2 tangannya. Thumma afadha ala ra'sihil ma', kemudian menuangkan air di atas kepalanya. Thumma ghassala jasadahu, lalu membasuh seluruh badannya. Thumma tanaha, lalu beliau geser, ya, dari tempatnya semula geser. Fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Fa'ataituhu, aku pun mendatangi Nabi, kata siapa? Maimunah, bihirqatin, dengan membawakan khirqah, handuk. Falam yuridha, ternyata beliau tidak menginginkannya, hanya dikembalikan, tidak diterima. Faja'ala yanfudhul ma' biyadihi, dan beliau mengusap air dengan tangannya. Jadi setelah selesai mandi, Maimunah ya memberikan handuk supaya digunakan untuk ngelap ininya. Tapi ternyata Nabi tidak berkenan. Ya, beliau hanya mengelap atau diusap, diseka gitu ya dengan tangannya. Perawi hadis ini adalah dari Maimunah bintu Al-Harits, istri Nabi, dan ini istri terakhir yang dinikahi oleh beliau. Ya, Maimunah ini kakak adik dengan Lubabah Al-Kubra atau Ummul Fadl. Ya, di mana Lubabah ini istrinya siapa? Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Maimunah ini bibinya, berarti bibinya siapa nih? Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas pernah cerita, aku pernah nginep di rumah bibiku Maimunah. Ya, di tengah malam Rasulullah bangun sholat malam, aku pun ikut bangun ambil wudhu sholat. Ternyata berdirinya di mana? Di sebelah kiri. Lalu Nabi SAW menarik kupingnya, geser ke sebelah kanan. Ini kisahnya Ibnu Abbas. Demikian juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah juga bibinya ponakan dari Maimunah. Ya, jadi Masya Allah ya, Ibnu Abbas itu ya ponakan. Ya, Khalid bin Walid juga ponakan. Nah,
Nah, hadis ini menjelaskan kaifiat lain ya, tata cara lain daripada mandi junub. Sehingga kata para ulama boleh melakukan tata cara junubnya seperti hadisnya Aisyah, boleh juga melakukan seperti hadisnya Maimunah. Ya. Adapun wudu di dalam mandi junub ini bukan bagian rukun daripada mandi, dihukumi sunnah. Jadi seandainya ada seorang dia hadas besar lalu mandi saja, diniati adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, misalnya langsung jebur kolam renang gitu ya, atau di kali nyilam mentas ya, itu sudah suci, tidak perlu wudu, sholat. Ya. Kenapa? Wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi janabah menghilangkan hadas besar. Maka kalau ada orang hanya mandi junub tanpa wudu, hadas kecil juga sudah hilang, sudah tercukupi dengan mandi. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ada kaidah, kalau ada dua bersatu dalam satu ini, maka sudah mencukupi. Meski afdalnya yang paling utama adalah tadi berwudu dulu, ya, seperti hadisnya Aisyah. Tapi seandainya ada orang, ya, misal waktu sholat mau habis, kalau dia harus wudu dulu, dia terlambat, misal habis waktunya, atau misal, ya, airnya hanya mencukupi untuk mandi saja. Kalau dia ada wudunya, nanti tidak mencukupi. Pilihannya dia wudu saja tanpa mandi, atau mandi saja tanpa wudu. Misal, ya, maka dia mandi saja tanpa wudu. Ya, misalnya dihadapkan pada kondisi itu. Termasuk juga kondisi normal. Kondisi normal itu misalnya walaupun air melimpah dan seterusnya, dia boleh hanya mandi saja tanpa ada wudu. Ya. Yang jelas setelah mandi tentu tidak hadas, tidak kentut. Nah, kalau bagaimana kalau kentut? Setelah mandi, ya setelah mandi dia kentut, maka tidak perlu mengulangi mandinya, cukup wudu saja. Karena hakikatnya orang yang sudah mandi junub itu hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecil ikut hilang. Dia sudah siap untuk sholat. Kemudian kok dia kentut, berarti dia terkena hadas kecil, berarti dia cukup wudu saja, tidak mengulangi mandi. Ya. Adapun kalau mandinya bukan mandi junub, misalnya mandi untuk sholat Jumat atau mandi untuk sholat Id, ya, maka tidak boleh dia hanya mandi saja setelah itu sholat Jumat tanpa adanya wudu. Kenapa? Karena mandinya itu bukan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sehingga kalau dia mandi saja, otomatis hadas kecilnya masih nempel, masih punya hadas kecil gitu dia. Ya. Dia mandi, diniati untuk mandi, karena mandi Jumat, ya, mandi sholat Id atau yang lain itu kaifiatnya sama gitu. Ya. Jadi tidak boleh hanya mandi saja, dia harus wudu. Ya, karena mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi dan yang lain itu kaitannya adalah itu, bukan untuk menghilangkan hadas. Itu jemaah tadi dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah, yang kedua hadisnya Maimunah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, menjelaskan tentang kaifiat tata cara mandi janabah. Ya. Dan itu yang sempurna. Ya. Hakikatnya mandi junub, ya, yang penting dalam hati niat untuk menghilangkan hadas besar,
Ya. Kemudian ya, dia meratakan seluruh ya, air ini ke tubuhnya. Itu rukunnya seperti itu. Ya, rukunnya seperti itu. Ya. Ya. Tapi afdhalnya tata caranya tadi ada wudunya. Ya, ada wudunya. Jadi wudhu dulu, kemudian baru mandi. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, tentang menyentuh kemaluan, bukan tersentuh ya, menyentuh. Namanya menyentuh itu dengan telapak tangan. Kalau tersentuh misalnya, ya, yang tersentuh ya mungkin kena jarinya, kena ini. Ya. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Ya, hadis man massa farjahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ya. Dan ini pendapat yang dirojikan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ya, meski di sana ada pendapat yang mengatakan tidak. Ya. Dengan hadis lain bahwa Rasul ditanya tentang itu, kemudian Rasul menjawab kurang lebihnya adalah bahwa itu adalah bagian anggota organ seperti organ yang lain. Sebagaimana kita menyentuh ya telinga, menyentuh mohon maaf ya belakang, itu tidak membatalkan, demikian juga kita menyentuh kemaluan karena sama-sama organ tubuh. Ya. Allah Ta'ala alam, tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan adalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sehingga ya, kalau setelah mandi junub dia menyentuhnya dengan telapak tangan, ya, maka batal wudunya dan dia harus berwudu tapi tidak mengulangi mandi junub. Termasuk juga di sela-sela itu ketika mandi. Ya. Makanya membasuh kemaluan itu kan di awal. Tadi itu hadisnya Aisyah. Aisyah Maimunah. Ya, beliau memperhatikan itu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri, ditadai gitu. Saya tangkap ini airnya. Kemudian beliau basuh kemaluannya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu baru beliau berwudu dan mandi. Dan ini juga menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu terindikasi adalah membatalkan. Ya. Sehingga kalau sudah berwudu, ya, maka jangan menyentuh kemaluan. Ya, misal di sela-sela mandi dia menyentuh, berarti mandi diteruskan, tidak usah diulang dari awal. Cukup hanya dia nanti wudu saja. Ya, karena mandi junubnya ini tidak batal dengan apa? Dengan menyentuh kemaluan. Yang batal adalah wudunya, sehingga yang diulang adalah wudunya. Allahu ta'ala a'lam. Ini bagi yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Kalau berpendapat tidak membatalkan, ya ini sudah, tidak ada masalah. Ya. Baik. Seandainya kita berwudu di kamar mandi, itu boleh nggak baca doa sebelum dan sudah wudu di kamar mandi? Ya, apakah boleh baca doa atau zikir di kamar mandi
ya hukumnya dimakruhkan. Hukumnya dimakruhkan. Ya, karena doa ya itu dihukumi sunnah. Adapun membaca bismillah ya, sebagian ulama ada punya fatwa adalah boleh. Ya, dia membaca bismillah bukan di kamar mandi, Pak, ya, bedakannya di WC. Kalau kamar mandi tidak masalah, ya, di situ bukan tempat untuk BAB, bukan khala ya. Bedakan antara hammam dengan khala. Khala itu tempat untuk buang hajat, ya. Kalau hammam itu untuk mandi. Nah, berarti itu dihukumi adalah apa? WC, kan ada WC-nya. Gitu ya, jadikan satu. Tapi seandainya berpisah, jadi ada istilah namanya hammam, itu artinya kamar mandi. Di dalam hari adalah untuk mandi. Ya, kalau WC namanya khala. Daurul miyah. Khala sendiri. Ya, kalau di kamar mandi tidak ada WC-nya, tidak masalah. Ya. Di kamar mandi tidak ada WC, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada WC-nya. Bagaimana hukumnya? Ya. Kalau baca bismillah dalam hal untuk mengawali wudu adalah boleh. Ya. Karena la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Bahkan sebagiannya ada berpendapat ini adalah wajib. Maka dilakukan meski di WC. Ada yang mengambil jalan ikhtiyat, hati-hati. Baca bismillahnya adalah ketika di depan pintu WC, belum masuk. Itu. Nah, untuk doa, di mana doa ini hukumnya sunnah, tidak sampai pada wajib, ya, maka tentu yang lebih baik adalah setelah keluar dari kamar mandi. Ya. Makanya kan adabnya ke kamar WC, maksudnya kamar mandi ya. Adabnya ketika masuk WC adalah kan baca bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru kan masuk. Nanti doa keluarnya kapan? Setelah keluar. Dia dahulukan kaki kanan, setelah keluar dia baca ghufranaka. Aku mohon ampunan ya Allah. Allah Ta'ala alam. Khususnya untuk biasanya untuk mengajar baru ya? Lama enggak apa-apa. Kalau misal kok mau menambah gitu mandi lagi ya Pak? Iya. Apa ya menambah? Ya. Hal ini pernah ada sahabat menanyakan. Ya. Dia datang kepada Aisyah, aku ingin bertanya tapi aku malu. Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku ini ibumu. Karena setiap istri Nabi adalah ummul mukminin. Menanyakan hal seperti yang antum tanyakan. Ya. Maka Aisyah mengatakan ya, pernah beliau menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Artinya apa? Dengan ini tidak mandi. Ya, baru mandinya terakhir. Dihafal. Ya. Ya. Jadi ketika ingin mengulanginya, afdalnya adalah mandi. Dihukumi sunnah. Tapi seandainya tidak mandi, ya minimalnya adalah berwudu. Ini dihukumi sunnah. Kalau tidak wudu dulu, ya nambah tadi, tapi tidak wudu dulu, dihukumi makruh. Ya, tidak sampai pada haram. Ya. Sebenarnya nanti di hadis berikutnya ini akan kita sampai.
Hadis berikutnya hadis apa? Iya, hadisnya Ibnu Umar. Kita lihat ini. Tapi kaitannya adalah dengan tidur ini. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ta'ala anhuma anna Umar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna huwa junub?" Qala, "Na'am. Idza tawadu ahadukum falyarqud." Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, itu dari Ibnu Umar. Bahwasanya Umar bin Khattab itu bapaknya. Jadi ini yang cerita Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan bahwa bapaknya itu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Umar, "Wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna huwa junub?" Apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedangkan masih dalam kondisi junub? Qala, maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Boleh dia tidur dalam kondisi junub, belum mandi. Idza tawaddu ahadukum falyarqud. Lalu beliau mengatakan, "Iya, apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, maka silakan tidur." Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang junub ketika akan tidur hendaknya apa? Mandi dulu. Ini afdolnya. Kalau tidak mandi, maka Nabi mengatakan adalah berwudu. Karena Nabi mengatakan, "Na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud." Iya. Apabila salah seorang dari kalian ini junub dan hendak tidur, maka berwudulah. Berwudu dulu, falyarqud, kemudian hendaknya dia tidur. Dan ini dihukumi sunnah. Hadis ini juga menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat terhadap ilmu, menanyakan hal yang seperti itu. Karena menganggap bahwa junub ini kan hadas besar. Seakan-akan gimana orang punya hadas besar kok tidur gitu. Jadi merasa tidak sreg bahasanya gitu. Hal ini ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, "Iya. Boleh orang junub tidur, tapi hendaknya dia berwudu dahulu." Lalu apa perintah berwudu dahulu ini? Apakah wajib atau sunnah? Jumhur ulama menghukumi adalah sunnah. Meskipun sempurnanya adalah dia mandi dulu. Dan ini juga kemudian ya dikiaskan dengan hal yang lain seperti makan, minum, ya. Termasuk akan mengulangi lagi dari nambah. Ya, jadi hendaknya orang yang sedang junub, kalau dia mau makan, mau minum, hendaknya dia berwudu dulu minimalnya. Ya. Memang afdalnya adalah segera dihilangkan hadas besarnya, yaitu dengan mandi junub. Allahu ta'ala. Ada yang lain? Kenapa? Artinya kurang gas gitu. Sekarang itu Apa prosedur? untuk mandi junub itu. Prosedurnya Dari kamar terus cuci dulu kemaluan, kemudian mereka orang mandi, ya. terus keluar lagi wudu, terus masuk lagi mandi junub. Sudah ya. Nanti subuh dipraktekkan Pak ya. Iya. Ya kaifiatnya tadi silakan bisa memilih hadisnya Aisyah ataupun Maimunah. Artinya di kamar, ya di kamar mandi. Bagaimana kalau kamar mandinya ada WC-nya? Itu maksudnya Pak? Ini dari kamar tidur, terus ke kamar mandi, terus keluar lagi untuk berwudu, terus masuk lagi ke kamar mandi. Maka kita bukan di kamar masuk, wudhunya di luar kamar mandi. Oke. Ayo,
harus jauh keluar. Ya. Ya wudunya di dalam kamar mandi. Jadi kalau tak keluar. Gak usah banyak keluar masuk gimana? Kamar mandi, dari kamar tidur keluar ambil wudu, setelah itu masuk kamar mandi. Terus apa lagi? Dari kamar tidur. Masuk kamar mandi untuk mencuci kemaluan. Terus keluar lagi ke tempat hiburan. Ya, sudut dengan sempurna. Kita masuk lagi ke kamar mandi. Ribet banget, ya sudah, tinggal dari kamar mandi langsung masuk, dari kamar tidur langsung ambil handuk masuk kamar mandi, sudah ya. Dia cuci kemaluannya di situ, dia wudunya di situ, dia mandinya di situ. Berarti wudunya dalam keadaan tidak berpakaian. Iya. Ya. Tayyib. Mungkin bagaimana hukum berwudu tanpa busana ya? Iya. Wudu tanpa menggunakan ya kurang adab aja, tidak apa berkaitan dengan sah atau tidaknya. Ya sah wudu tanpa menggunakan ya pakaian. Ya. Tapi tidak adab. Ya. Tapi ketika dalam hal ini adalah akan mandi junub, ya otomatis dia harus mandi. Ya. Tidak kecuali dia wudu mau sholat gitu loh, tidak pakai selai kain pun dia wudu lalu, nah ini yang tidak ini. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Tadi kan dijelaskan apa, ada sebagian ulama yang membolehkan misal baca bismillah di dalam kamar mandi yang nggak ada WC-nya ya. Itu kenapa beda Ustaz? Padahal kan sama-sama, kalau misal nggak ada WC-nya kan itu juga apa mandi kan pipis juga kan sama-sama kotoran. Cuman bedanya kan pipis sama apa cukup kan. Iya. Nah, apa semisal alasannya apa kalau tempat publik, mungkin apa kalau zaman sekarang kan pup sama pipis sama aja, kalau misal sudah disiram apa langsung pergi. Mungkin apa zaman dulu biasanya kalau disiram turunnya cuma ke bawah, kalau sekarang kan maksudnya kayak salon gitu kan, maksudnya jauh, nggak cuma di situ. Ya. Kenapa beda? Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Terkait di sini tidak disebutkan ilah itu alasan hukum. Ya, kenapa di situ kan dicari kan? Ya. Kenapa tidak boleh di di WC itu berzikir misalnya? Ya. Lalu dari mana tidak disebutkan? Dalam nas itu tidak disebutkan karena ininya. Apa karena najisnya? Apa karena di situ tempat jin? Dan seterusnya. Ya. Ini. Sehingga kaitannya dengan hal itu ya kita terima, ya sifatnya ubudiyah. Ya sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Nabi mengatakan bahwa ya di WC itu supaya tidak ya berzikir. Ya. Hadisnya apa? Secara umum. Ya. Kullu ardi masjidun ya illa apa? Illa al-maqbarah dan al-hammam. Ya, kecuali makbarah kuburan ya dan kamar mandi. Ya, maka di situ tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh untuk sholat. Lalu para ulama mengambil mencari. Mazhab Syafi'i mengatakan kenapa di makbarah kuburan tidak boleh sholat?
karena di situ ada najis yaitu mayit. Tapi dibantah oleh ulama yang lain bahwa ya makbarah kalau itu adalah mayatnya orang muslim ya itu adalah suci. Tapi disebutkan di disebutkan ilahnya adalah itu. Ya. Ulama lain menyebutkan ilahnya dikhawatirkan akan terjerumus pada kesyirikan. Gitu. Kalau hammam karena ada najisnya. Ya, ada najisnya. Salat. Ya. Tapi untuk membaca zikir ya, ya, larangannya hanya pada al-khala, yaitu ya, WC ya, tempat untuk BAB. Ya. Kalau hammam dalam hal ini adalah untuk mandi saja ya tidak untuk BAB, buang air besar ya, mungkin di kamar mandi juga untuk pipis dan sebagainya ya, tidak masalah di situ. Terlebih lagi ya, hammam kamar mandi sekarang ya sangat bersih dibanding zaman dahulu. Ya. Allahu taala a'lam. Ya. Tidak mengapa. Ya. Apalagi tidak sengaja. Iya. Ya, tidak mengapa. Hanya Nabi SAW secara pribadi beliau tidak senang berzikir dalam kondisi tidak suci. Sampai pun dia menjawab salam. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya sedang buang air. Lalu ada sahabat mengucapkan salam. Dan beliau diam. Ya, setelah selesai cebok kemudian berwudu, beliau baru menjawab, ya, waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ya, itu lebih senang di dalam berzikir itu dalam kondisi suci. Tapi tentu ini bukan syarat afdhaliyahnya. Ya, afdhaliyahnya. Jadi seandainya dalam kondisi tidak suci, bahkan termasuk dalam kondisi hadas besar, ya, berzikir boleh. Yang dilarang adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ketika hadas besar, dia belum mandi junub, ya, dia mau makan tetap baca Bismillah. Ya, dia mau tidur tetap dia baca apa? Zikir-zikir tidur, termasuk apa? Ayat kursi. Karena membacanya bukan untuk tilawah, tapi membaca dalam hal kondisi dia berzikir. Meski ayat kursi adalah Al-Quran. Itu. Ya, termasuk tadi ya di kamar mandi ya bersin misalnya mengucapkan alhamdulillah ya. Dan larangan berzikir di kamar mandi itu ya adalah makruh litanzih ya. Allahu taala. Cukup aja. Itu saja jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Benarnya dari Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, bisa antum praktekkan. Khususnya bab mandi junub. Ya. Ya. Kalau salahnya dari saya pribadi, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.